Halo teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah robot kar yang berwarna merah yang ada di dalam soal? Ayo kira-kira jumlah dari robot karnya ada berapa nih? Jawab ya, kira-kira jumlah dari robot karnya yang ada di dalam soal ada berapa ya? Waktunya berjalan terus loh teman-teman. Yuk itu kira-kira jumlahnya ada berapa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu, dan bersama-sama ya, ada berapakah jumlah dari robokan yang berwarna merah yang ada di dalam soal? Ternyata jawabannya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Yeay. Kemudian siapakah yang sampai di garis finish terlebih dahulu antara ketiga robot ini? Kira-kira yang sampai di garis finish terlebih dahulu yang mana ya? Yuk dijawab, waktunya berjalan terus loh, sangat cepat sekali. Yuk segera dijawab tentunya. Yang sampai di garis finish terlebih dahulu yang mana ya? Apakah A, B atau C? Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu yang sampai di garis terlebih dahulu yaitu mobil yang C. Yeay. Kemudian soal terakhir, berapakah jumlah robokar yang berwarna biru yang ada di dalam soal? Tentunya ada berapa nih jumlah dari robokarnya yang berwarna biru? Yuk dijawab, waktunya berjalan terus loh teman-teman, sangat cepat sekali. Kira-kira jumlah robokan yang berwarna biru ada berapa ya di dalam soal? Oke, tinggal dikit lagi nih. Dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4. Yeay. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Halo semua, kenalin nih, nama aku Goldie. Yuk bantu Goldie untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada ya. Yuk. Ya, Goldie ada di lapangan. Pertanyaannya yaitu, manakah planet yang menjadi tempat tinggal manusia? A, B, atau C ya? Jawabannya planet yang menjadi tempat tinggal manusia. Jawabannya yaitu ya. Goldie ada di kelas nih. Pertanyaannya itu, manakah alat yang dapat digunakan kasir untuk bekerja? Mana ya alat yang digunakan kasir untuk bekerja? A, B, atau C nih? Jawabannya yaitu ya B. Ya, kemudian yang terakhir Goldie pergi ke laut nih. Pertanyaannya yaitu apa ya? Kira-kira manakah kendaraan yang dapat dikemudikan oleh nakoda? Ayo, A, B, atau C ini kendaraan yang dapat dikemudikan oleh nakoda? Jawabannya yaitu ya B. Udah dulu ya, Goldie menemani kalian semua. Selamat beribadah dan sampai jumpa lagi minggu depan bersama Goldie. Yeay. Halo semua, kenalin nama ibu guru adalah Queenie. Yuk bantu ibu guru untuk menjawab soal yang ada ya. Yuk. Wah, selesaikan soal berikut. 10 kali 2 tambah 10 sama dengan berapa ya? Kira-kira jawabannya yaitu kemudian letaknya yaitu tempat menyimpan uang yang aman adalah apa
ya kira-kira? Apa itu Ci? Jawabannya itu adalah ya. Kemudian yang terakhir adalah hidup rukun di rumah membuat keluarga menjadi apa ya kira-kira? Apa itu Ci? Jawabannya ya itu ya. Bahagia ya. Makasih ya teman-teman sudah membantu ibu menjawab soal yang ada. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Halo semua. Halo adik-adik, sebelum kita ibadah, yuk kita lihat ibadah kita minggu lalu. Tetapi Tuhan bilang Ia mengenal kita. Anak-anak, pagi hari ini kita bersyukur punya Tuhan yang bukan saja baik, tetapi sangat baik. Amin. Biarkan dia lebih semakin juara, semakin pinter ya. Nggak ketahuan, tapi tunggu Tuhan pasti ada waktu. Betul, kebenaran akan selalu muncul. Ya itu terus Tuhan jawab kan ini. Akhirnya Tuhan menjawab, jangan khawatir, kamu tunggu saja. Satu saat mereka semua akan celaka. Dan ketika mereka celaka, aku hendak mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Halo adik-adik, sebelum kita ibadah, yuk kita lihat ibadah kita minggu lalu. Tetapi Selamat pagi, Sunday Gang. Kurang keras. Coba ulang pacik lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, ini baru anak Sunday Gang. Apa kabar Kak Flo, kakak-kakak semuanya? Semuanya baik? Baik. Puji Tuhan semuanya baik? Semuanya baik? Baik. Puji Tuhan
Tuhan. Siapa yang siap beribadah hari ini boleh ramaikan tangannya. Katakan haleluya. 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 Semuanya boleh bangkit berdiri. Coba dilihat teman kanan kirinya, katakan Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami akan memulaikan ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini mengurapi kami semua. Dan ketika kami pulang Tuhan, kami boleh membawa berkat yang besar, berkat yang berasal dari surga. Dan kami akan mulaikan ibadah hari ini dengan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tos teman kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semuanya bertepuk tangan.
sukacitaku. Haleluya. Siap-siap ya, ikutin gerakan kita semua yang ada di depan. Sama-sama semua dari bawah ya. Sama-sama semuanya. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sama-sama lagi ya. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya semuanya. Coba bilang kanan kiri kanannya. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Lagi teman yang lain. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ayo sampai bawah semuanya, naik lagi. Lagi. Dari bawah. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ya semua lompat. Dari bawah lagi ya. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Siap-siap. Parang-pam-pam. Parang-pam-pam. Parang-pam. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, halo everyone. Senang sekali ya kita udah pam gitu. Oke, welcome to our Sunday Gang. Selamat datang di Sunday Gang Elohim. Setiap pagi jam berapa? 8.30. 8:30 kita kumpul di sini dan Teda senang sekali bisa ngelihat anak-anak yang happy, anak-anak yang memuji Tuhan, anak-anak yang luar biasa ya kan. Terus tadi lagunya yang pertama bilang, masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Bener gak sih? Kalau kita punya Yesus. Dan kalau kita punya Yesus, Yesus itu selalu ada bersama kita. Tapi kalau kita anaknya Yesus,
kita itu juga akan rajin membaca firman-Nya. Sebentar, Teda mau welcome juga. Mungkin di sini ada anak baru atau yang baru pertama kali datang ya. Coba, ada anak baru atau yang baru pertama kali datang dalam hitungan ketiga, angkat tangannya. 1, 2, 3, ada nggak sih? Kita tepuk tangan yang meriah. Wow. Dan welcome juga buat kalian yang nonton di YouTube. Dan sekarang seperti Teda bilang tadi, kita mesti love Bible. Coba keluarin Bible-nya. Setiap minggu tuh dibawa nak Bible-nya. Setiap hari dibaca. Coba kasih tahu kiri kanannya. Tiap hari kita mesti baca loh. Tiap hari mesti baca ya. Ini Kevin aja pinter tiap hari baca. Oke, dengan hitungan ketiga yang semangat ya. Semangat. Siap, semangat. Oke, semangat katanya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. I have my Bible and pray. Wow, luar biasa sekali. Ayat kita hari ini ada di dalam Mazmur 23. Coba, harusnya kita hafal ya ayat ini ya. Mazmur 23 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Kita baca sini aja ya. Oke, yang bisa baca ikut baca ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Maksudnya nak, domba itu makanannya apa? Rumput. Kalau domba ditaruh di padang, bukan di pelataran rumah loh, bukan di tempat kecil, tapi di padang. Padang luas enggak? Domba makanannya rumput, ditaruh di padang yang penuh rumput. Kira-kira dombanya kelaparan enggak? Enggak akan kelaparan. Teda ingetin lagi, dulu Teda pernah ingetin ini. Misalnya ini padang, kita jadi domba. Domba makan rumput. Kita makan rumput di sini. Kita makan rumputnya di sini, rumputnya bisa habis nggak kalau dimakan? Mundurlah, makan yang sini, bener nggak? Kita makan rumput, oke? Habis nggak? Terus makan di sini, mundurlah kita, karena ini padang luas. Habis kan lama-lama? Terus kita makan di sini, habis lagi. Sementara kita makan di sini, rumput yang di sana mulai tumbuh nak. Mulai bersemi dan tumbuh. Kita makan terus rumputnya, terus Kevin kita makan di rumput, kita 2 domba nih. Oke kita makan di rumput. Rumput di sini udah habis terus, yang sini agak tumbuh, yang sana sudah tumbuh lebat. Kita lari lagi, lari. Kevin kurang kencang larinya, kencang aku. Lah makan di sini lagi. Pernah habis nggak rumputnya? Nggak pernah, karena itu di padang. Tuhan selalu menyediakan buat kita anak-anak kesayangannya. Kalau kita pegang Tuhan, gak ada habisnya berkat Tuhan. Karena rumputnya di padang, bukan di halaman belakang rumah. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kita gak akan kekurangan. Lagi, karena kita punya Tuhan. Amin. Nah sekarang siapa punya ayat yang keren, yang bagus? Darren kesayangan, ada lagi. Yuk sini. Yes, Kenwen. Eski, sini. Minta mikrofon gak ada ya kak? Coba. Kevin tadi udah sama Teda ya? Oke, Eski. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kenwen. Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Wow, kita mesti saling mengasihi. Matius pasal 22 ayat 30 sampai 40.
Hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Dia bilang tentang kasih luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Luar biasa sekali. Dan jangan lupa besok jam 5 sore hari Senin kita akan doa anak. Yes, besok jam 5 sore. Jangan lupa. Oke, dan mari sekarang kita akan memberi. Selamat pagi. Pagi ini Tante punya kata 2. Kata ini terdiri dari 4 huruf. Kurang 2 huruf lagi, yaitu masing-masing I dan A, maka akan membentuk kata yang bagus. Kata apakah itu? Apa? Iman, satu lagi. Amin. Kita ulang bersama. Iman, amin. Yes. Amin antara lain artinya adalah ya. Setia, sungguh, benar. Kita setuju dengan suatu pernyataan. Sedangkan iman yang mudah dipahami artinya begini nak. Kita percaya pada janji Allah yang tertulis dalam Alkitab dan memperkatakannya walaupun kita belum melihatnya. Mengapa harus diperkatakan Tante? Karena dengan memperkatakan berarti kita setuju dengan pernyataan itu. Kualitas iman bisa diuji sewaktu-waktu. Iman timbul karena mendengar firman. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengalami suatu hal yang di luar harapan kita. Bahkan mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Karena iman kita memperkatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Iman yang berkualitas tidak membuat kita kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah Sang pemilik hidup itu lebih tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Contoh kedua, saat kita akan memberi dari apa saja yang kita miliki. Karena iman, kita memperkatakan Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Ayo, mana suaranya? Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, sekarang timbul pertanyaan. Tante tadi bilang bahwa kita nih suruh percaya dulu. Kita nggak lihat. Siapa yang menjamin percaya kita? Jawabannya adalah, ingat salah satu tadi arti kata amin adalah ya. Salah satu arti kata amin tadi adalah ya. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Oleh Dia kita mengatakan amin. Jadi Kristus Yesus itu adalah sang amin yang menjamin iman kita. Kita tidak akan takut kekurangan karena kita memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Sekarang angkat persembahannya. Mari kita doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya sepenuhnya kepada firman-Mu. Ya dan amin. Pagi hari ini terimalah persembahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kasih untuk setiap pemberian kalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan wuh, wuh, wuh. Sebelumnya kita menyembah Tuhan dulu ya. Sebab Dia adalah Bapa yang sangat baik. Mari kita datang kepadanya dengan mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Mari angkat kedua tangan kiri, jadikan aku ya ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau turut, kami mau seturut dengan karyamu dan ajar kami Tuhan. Hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dia lagi katakan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya ya kami mau taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi dan katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ya dan ajar kami, Tuhan, amin. Hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Dia lagi katakan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Untuk seruan nyanyian dan doa kami ya Tuhan, kami ingin ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan jadikan kami indah ya Tuhan di hadapan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin selalu taat, kami ingin selalu belajar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar setiap pujian, nyanyian yang sudah kami naikkan Tuhan boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tolong Tuhan, Kau persiapkan hati kami masing-masing saat ini yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong biar setiap firman yang akan kami dengar, kami terima, kami taruh dalam hati kami, dan akan kami lakukan di dalam setiap keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Om yang akan menyampaikan firman-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah setiap perkataan-Mu ya Tuhan, Engkau taruh di dalam mulutnya. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi adik-adik. Kurang keras, kurang keras. Selamat pagi adik-adik. Nah, Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, siapa ini yang berdiri di depan ini? Mungkin ada yang belum tahu ya adik-adik ya, karena ini pertama kali saya ada di tempat ini, jadi mungkin adik-adik pernah lihat, tapi ini siapa ya, kok nggak pernah muncul ya. Nah, saatnya mau perkenalan dulu. Nama kakak Kevin. Ya, halo semuanya, oke. Ya, nah
Terima kasih kakak hari ini ditugaskan, sudah diberi terima kasih karena kesempatan yang sudah diberikan untuk hari ini dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan ke adik-adik sekalian. Oke, nah kita langsung aja ke firman Tuhan. Nah sebelum itu adik-adik, siapa di sini yang udah sarapan? Nah, yang udah sarapan, udah sarapan kan? Nah, perutnya pasti udah kenyang kan? Nah, di sini adik-adik kita mau dengerin firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu adalah makanan untuk tubuh rohani kita. Nah sekarang kan tubuh jasmani kita, tubuh adik-adik sudah kenyang, perut adik-adik sudah kenyang. Nah saatnya sekarang tubuh rohani adik-adik juga dikasih makanan. Oke, nah kalau gitu kita langsung aja kita mau dengerin firman Tuhan. Nah pagi hari ini kakak mau bawain sebuah cerita dari seseorang di perjanjian lama adik-adik. Sebelum itu, siapa di sini yang kenal Abraham? Siapa yang tahu Daud? Daud tahu. Yunus? Pasti tahu. Nah sekarang, siapa lagi ya? Daniel, tahu kan? Nah sekarang kakak lagi tanya, siapa yang tahu Hagai? Oh ada yang tahu ternyata, tapi mungkin ada yang nggak tahu ya. Hagai, siapa Hagai ya? Kok kayaknya pernah dengar tapi ceritanya gimana ya dia? Nah hari ini kita mau belajar adik-adik tentang siapa sih Hagai ini. Nah Hagai adik-adik bisa baca seluruh ceritanya ada di Alkitab, di kitab Hagai adik-adik. Nah kita mau belajarnya dari awal ya. Nah siapa sih Hagai ini? Hagai adalah seorang nabi di perjanjian lama yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu adik-adik. Nah gimana ceritanya? Nah kita mulai dari awal. Jadi adik-adik, kalau adik-adik baca di Alkitab, pada zaman dulu bangsa Israel itu sempat ditawan oleh bangsa lain, bangsa Babilonia. Mereka sempat ditawan, mereka sempat dibawa pergi dari negerinya, negeri Israel, dibawa pergi ditawan. Ditawannya berapa lama? Apa sehari? Apa 2 hari? Enggak adik-adik, ditawannya 70 tahun. Waduh, 70 tahun lama ya 70 tahun. Di sini ada yang umurnya 70? Ada yang umurnya 70? Oh enggak ada, atau mungkin ada yang kenal orang yang umurnya 70. Kan pasti tua banget ya, tua, aduh. Ya 70 tahun itu lama banget adik-adik. Nah, tapi kemudian setelah 70 tahun itu Tuhan memberi kasih karunia, Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Yehuda ini dan mereka akhirnya oleh Raja Persia pada waktu itu disuruh pulang ke tempatnya masing-masing. Oke, bangsa Yehuda, kamu sudah 70 tahun ada di sini, kamu sekarang aku izinin pulang dan kamu kuizinkan untuk bisa membangun bait Allah. Nah, kenapa membangun bait Allah? Karena pada waktu mereka ditawan, bait Allah itu sempat dihancurin adik-adik di Yerusalem. Jadi mereka sekarang disuruh pulang dari Persia ke Yerusalem dan mereka disuruh membangun bait Allah. Nah, akhirnya bangsa Yehuda pulang. Wah, oke, happy. Yeay, kita boleh pulang, kita boleh pulang. Udah lama kita ada di negeri orang, sekarang saatnya kita boleh pulang ke rumah kita masing-masing. Nah, pas sampai di rumah, mereka mulai membangun. Pertamanya mereka membangun, kita bangun mezbah buat Tuhan di sini. Kemudian mereka bangun bait Allah di sebelah sana. Nah, akhirnya mereka terus membangun, dan pembangunan ini sempat berjalan selama 2 tahun. Ketika mereka sedang membangun selama 2 tahun, tiba-tiba adik-adik masalah datang. Tiba-tiba ada orang-orang para tetangganya Israel, yaitu siapa? Mungkin orang-orang Samaria, mungkin orang-orang Persia bilang, kalian ngapain? Bangun bait Allah? Oh enggak boleh, kamu enggak boleh bangun bait Allah, enggak boleh, dilarang itu. Loh kok kayak gitu? Enggak boleh, mengganggu ini. Ya mereka lagi senang-senang bangun bait Allah, diganggu, enggak boleh membangun. Dan bahkan Raja Persia memberi perintah tertulis di kertas, bangsa Yehuda, kalian tidak boleh bangun bait Allah. Loh, kok gitu? Lah bukannya dulu boleh? Dulu kan dikasih tugas dikasih izin boleh bangun bait Allah. Lah kok sekarang nggak boleh? Nah, ternyata adik-adik, dulu memang iya dibolehin, tapi ternyata sekarang rajanya udah ganti. Rajanya bukan raja yang dulu lagi, raja yang baru. Dan raja yang baru ini tidak mengizinkan bangsa Yehuda untuk membangun bait Allah. Ya, kalau gitu sekarang ngapain dong? Ya, nggak boleh bangun bait Allah. Yang nganggur semua adik-adik. Ngapain ya? Waduh,
Kita nggak boleh bangun bait Allah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, mereka cuma duduk-duduk aja, kayak ngapain ya? Nggak tahu, ada yang tiduran. Bro, kamu ngapain? Nggak tahu, nganggur. Cuma ngeliat langit. Nah, akhirnya, waduh, ya sudahlah, daripada kita nganggur, daripada kita nggak ngapa-ngapain, oke lah, kita mau bangun rumah buat diri kita sendiri. Kenapa? Ya, karena kita kan sudah lama di negeri orang, kita ditawan di negeri orang, kita sudah balik ke rumah kita di tanah Israel. Lah rumah kita kan pasti udah jelek, ditinggalin 70 tahun. Lihat tuh, ada kursinya udah jelek, atapnya udah bolong. Nah, udah, kita benerin rumah kita aja deh. Kita benerin rumah kita aja. Nah, akhirnya mereka, oke, daripada kita nganggur, nggak diizinin raja juga untuk bikin rumah Tuhan, ya udah, kita bangun rumah aja. Oke, mereka mereka bikin semen, mereka bikin batu bata, dan akhirnya mereka mulai memperbaiki rumah mereka yang lama sudah ditinggalin, dan mereka mulai bangun, dibuat jadi bagus lagi. Dan bukan cuma itu aja adik-adik, mereka juga mulai menanam gandum, menanam tanaman, buah, supaya mereka bisa makan. Nah, itu sih nggak masalah adik-adik, tapi masalahnya sekarang adalah bangsa Yehuda, malah jadi santai-santai, malah jadi keenakan. Mereka malah jadi nggak fokus lagi untuk rumah Tuhan. Mereka malah jadi keenakan membangun rumah buat diri mereka sendiri. Loh, tapi kan nggak diizinin sama raja. Kan kita kan nggak boleh bangun rumah Tuhan, jadinya kita harus lakukan hal yang lain. Ya memang nggak diizinin, tapi mereka bukannya mempersiapkan diri sehingga misalnya raja ngasih perintah, oke sekarang kamu boleh membangun rumah Tuhan, bukannya mereka bersiap-siap untuk itu, mereka malah keasikan dengan diri mereka sendiri. Mereka malah keasikan dengan mereka membangun rumah buat diri mereka sendiri. Mereka tidak mengutamakan Tuhan adik-adik. Nah akhirnya apa yang terjadi? Tuhan nggak suka. Karena Tuhan nggak suka, maka dikirimlah kekeringan. Dikirimlah musim kekeringan, waduh, jadi apa aja yang mereka tanam sekarang nggak bisa tumbuh, apa aja yang mereka coba kerjakan loh, kok nggak tumbuh ya tumbuhannya ya, padahal aku udah nyiramnya udah bener loh, nanamnya udah bener loh, lah kok nggak tumbuh, ada apa ini? Bangsa Yehuda bingung, apa nih, kenapa nih kok kita nggak bisa bangun, nggak bisa menanam kok nggak bisa tumbuh kayak gitu-gitu. Nah akhirnya muncullah nabi ini, nabi yang diutus Tuhan, siapa tadi namanya? Hagai, muncullah Hagai datang ke tengah-tengah bangsa Yehuda dan berkata, bangsa Yehuda, kalian tahu nggak kenapa apa yang kalian kerjakan gagal? Kalian tahu nggak kenapa kamu nanam tanaman, menanam gandum, menanam biji-bijian untuk buah-buahan, untuk pohon, untuk kamu makan, kenapa nggak bertumbuh? Tahu nggak kenapa alasannya? Di sana ada yang bilang, oh karena airnya kurang. Oh bukan karena airnya kurang. Langsung ada yang bilang lagi di sana, oh karena bibitnya, karena bijinya itu murah, beli diskon di toko. Oh bukan itu juga. Bukan. Tahu nggak alasannya kenapa tanamanmu tidak bertumbuh? Karena kalian sudah melupakan Tuhan. Karena kalian tidak mengutamakan Tuhan. Lihat itu, bangunan bait Allah. Kalian tinggalkan kayak gitu aja. Sedangkan rumahmu yang udah kamu bikin ini sudah bagus-bagus, tapi bangunan Allah kamu tinggalkan begitu saja. Langsung ada bilang, kan raja nggak boleh ngasih tahu, raja kan melarang kita untuk membangun. Iya benar, raja memang melarang, tapi harusnya kamu bersiap-siap kalau misalnya kamu diizinin lagi. Tapi kamu nggak mau bersiap-siap, kamu malah keasikan dengan urusanmu sendiri. Langsung bahasa Yehuda, gitu ya ternyata ya, oke, ternyata kita selama ini sudah melupakan ya, kita sudah lupa ya dengan Tuhan ya, kita sudah tidak mengutamakan Tuhan. Oke, kalau gitu kita mau bersiap-siap, kita mau mempersiapkan diri kita kalau misalnya raja mengizinkan kita lagi. Jadi bangsa Yehuda sekarang mulai bersiap-siap lagi. Dan juga di saat yang bersamaan, raja memberikan izin adik-adik. Wah, keajaiban, raja memberikan izin. Raja bilang, oke, bangsa Yehuda, dulu kamu sudah sempat tidak boleh diizinkan membangun bangunan, membangun bait Allah. Sekarang enggak apa-apa, aku izinin lagi. Sekarang kalian boleh bangun bait Allah lagi. Dan ada bonusnya adik-adik. Apa nih? Dapat bonus. Nah, kalian boleh membangun bait Allah lagi dan aku bayarin. Waduh, siapa yang enggak senang adik-adik? Siapa di sini yang suka ditraktir? Semua suka ditraktir. Ini sama juga bangsa Yehuda ditraktir.
Mereka mau bikin, ayo berapa biaya batu batanya, berapa biaya semennya, apanya, ini itu semua. Aku bayarin, dibayarin sama raja adik-adik. Siapa yang gak seneng? Waduh, bangsa Yehuda malas ngomong, oke semakin bersemangat membangun, semakin bersemangat membangun. Oke mereka bangun. Dan akhirnya 5 tahun kemudian mereka membangun, akhirnya bait Allahnya jadi adik-adik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bait Allahnya jadi, dan ketika bait Allahnya jadi mereka bersuka cita, oh wow hebat ya, wah akhirnya bait Allahnya jadi. Mungkin bait Allahnya tidak seperti yang dulu karena bangunannya baru, tapi karena mereka sudah mengutamakan Tuhan, akhirnya Tuhan memberkati mereka adik-adik. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang jadi berhasil. Mereka menanam, tumbuh subur. Mereka menanam gandum, hasilnya berkelimpahan. Jadi Tuhan memberkati mereka karena mereka, bangsa Yehuda, sudah mengutamakan Tuhan adik-adik. Nah, jadi itu adik-adik cerita tentang Nabi Hagai ini. Nabi Hagai adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu bangsa Israel bangsa Yehuda mengutamakan Tuhan. Nah, terus apa pesannya? Apa yang bisa kita pelajari di sini adik-adik? Ya, pelajarannya simpel adik-adik, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengutamakan Tuhan. Nah, apakah berarti ini, kalau gitu kita nggak boleh main dong, kita nggak boleh senang-senang having fun dong? Oh enggak kayak gitu adik-adik. Boleh, having fun itu boleh, senang-senang itu boleh. Kakak juga suka kok having fun, senang-senang juga suka kok. Tapi cuma jangan kelewatan adik-adik, jangan kita keasikan main, kita keasikan senang-senang, kita lupa sama Tuhan. Nah jangan kayak gitu juga. Jadi misalnya hari Minggu, adik-adik bangun, aduh kok hari ini aku kepengennya main ya, aku kok kayaknya malas ke gereja ya. Jangan seperti itu adik-adik. Mari kita mau utamakan Tuhan dulu, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengikuti sekolah minggu. Nah setelah itu kalau adik-adik mau main, oke, nggak apa-apa, boleh adik-adik. Nah jadi seperti itu. Dan ini bukan hanya sekedar kita pergi ke sekolah minggu aja adik-adik. Dengan adik-adik nurut kepada orang tua, dengan adik-adik nurut apa yang diperintahkan oleh guru, dengan adik-adik melakukan hal yang seperti itu sebenarnya sama saja dengan adik-adik sudah menuruti perintah Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena orang tua adik-adik, guru-guru yang ditempatkan di kehidupan adik-adik itu adalah orang-orang yang Tuhan juga tempatkan di dalam kehidupan adik-adik untuk menjaga diri adik-adik. Jadi dengan kalian menuruti dan mengikuti perintah mereka, itu sama saja seperti adik-adik sudah menuruti perintah Tuhan juga, sudah mengutamakan Tuhan juga. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Jadi misalnya orang tua kalian, papa mama bilang, ayo bikin PR, ayo masuk sekolah, ayo mandi dulu, langsung makan dulu baru boleh main. Dituruti adik-adik, karena dengan demikian adik-adik juga sama saja sudah menuruti orang tua, menuruti Tuhan adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan hari ini dan kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita seminggu ini ada di Hagai 1 ayat yang ke-8. Nah, kakak undang semuanya kita yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau baca ayatnya. Ada di Hagai 1 ayat 8. Kita mau baca ya, mulai dari perikopnya, mulai dari alamatnya. Siap adik-adik? Nah, kita baca ya. 1, 2, 3. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik, sekali lagi, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Kak, berarti ya kalau kita mendahulukan Tuhan,
itu kalau hari Minggu jalan-jalan dulu gitu. Oh jangan. Nah, jadi gimana Kak? Oh jadi kita kalau misalnya harinya ada sekolah minggu, ya sekolah minggu dulu. Minggu dulu. Terus gini, kalau pagi bangun tidur, langsung lompat gitu ya dari tempat tidur, terus minta makan gitu. Oh jangan, bangun tidur, ngapain dulu? Berdoa dulu. Teda mau tanya, kalian jawab berdoa dulu enggak di sini? Cuman bisa jawab apa dijalanin bener? Jalanin ya. Terus habis gitu enakan main game. Setelah main game udah capek ngantuk. Belum baca Alkitab, baru baca Alkitab gitu ya Kak? Oh jangan, baca Alkitabnya dulu. Main game boleh, tapi baca Alkitabnya dulu. Boleh ya main game ya? Boleh. Tapi ini penting ya. Ya, ini dulu. Kak Kevin ini memang pinter, hebat. Kak Kevin, kasih tepuk tangan buat Kak Kevin. Mesti ditiru loh ya sama kayak gini ya. Oke, yuk sekarang kita akan berkata, kita minta sama Tuhan. Seperti yang Kak Kevin tadi bilang. Nabi Hagai, Nabi siapa? Nabi Hagai ngingetin orang-orang soalnya waktu mereka nggak boleh bangun rumah Tuhan, mereka terus tidur tadi ya, santai ya. Santai pusing, terus akhirnya daripada gini bangun rumah sendiri keterusan gitu kan. Keasikan, jadi lupa nggak bangun rumah Tuhan dilupakan, keasikan bangun rumahnya sendiri. Jadi Tuhan bilang jangan gitu, nggak ada berkat ya. Nggak ada berkat. Setelah itu sama Tuhan diingetin melalui Nabi Hagai. Ayo bangun rumah Tuhan dulu. Artinya ayo ibadah dulu, ayo baca Alkitab dulu, ayo doa dulu. Baru diberkati. Tadi kita lihat diberkati hebat banget ya Kak ya. Nah siapa yang mau kayak gitu? Mendahulukan rumah Tuhan. Yes. Ketika kita mendahulukan rumah Tuhan, kita itu jadi indah di hadapan Tuhan. Kalau kita mendahulukan rumah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu yang tadi. Kita minta kita dijadikan indah sama Tuhan. Artinya karena kita mendahulukan rumah Tuhan. Amin. Yuk, jadikan aku indah. Jadikan aku indah Tuhan. Sungguh-sungguh nyanyinya sungguh-sungguh. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ada ku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia dan semua mata ngelihat keteda. Ada hal yang penting. Anak-anak yang indah di hadapan Tuhan adalah yang taat dan setia. Orang yang taat dan setia pasti menomorsatukan Tuhan. Itu yang penting. Kalau kamu hari-hari ini mulai males, mulai tidak menomorsatukan Tuhan, nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh, taruh tanganmu di dada, bikin janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau setia dan taat. Yuk. Jadikan aku indah. Tuhan dengar. Tuhan melihat tangan yang ada di dada. Tuhan melihat janji kami. Amin. Aku berharap hanya kepadamu. Katakan taat dan setia. Taat
taat dan setia. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tirukan tenda berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia. Kami mau mengasihi Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Kami sudah diciptakan menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa. Kami adalah pemimpin, kami adalah kepala, kami bukan ekor. Tapi Tuhan, kami bisa menjadi hebat karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa buat semuanya yang ada di tempat ini. Setiap anak-anak ini biar mengingat firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat, setia, mendahulukan Tuhan, mengasihi Tuhan. Pakai kami guru-guru, pakai kami orang tua Tuhan untuk bisa membimbing mereka, mengingatkan mereka. Terima kasih Yesus, dari depan sampai belakang tidak ada yang tidak diberkati. Pagi ini Tuhan kami pulang dengan sukacita, juga berkati Kak Kevin Tuhan. Urapi terus, perkembangkan talentanya, biar kemuliaan Allah makin dinyatakan dalam hidupnya, dipakai Tuhan lebih hebat. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar akan pulang, kami membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk sebentar. Tadi siapa yang gak telat?